Juga mohon jangan menyerang keluarga kami. Ini kami mengaku salah ya, karena tadi membuat ketidaknyamanan semacam ini. Mohon jangan hukum kami, terutama yang tidak melakukan tadi secara keras macam itu ya. Setelah foto sama Presiden Israel, 5 anggota NU jadi ramai diperbincangkan nih. Ya pasalnya kan saat ini masyarakat Indonesia lagi melakukan aksi boykot. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ketika mengetahui sebuah organisasi Islam di Indonesia pergi kunjungan ke Israel, saya cukup kaget sahabat ya. Saya terheran-heran. Setelah foto sama Presiden Israel, 5 anggota NU jadi ramai diperbincangkan nih. Ya pasalnya kan saat ini masyarakat Indonesia lagi melakukan aksi boykot sebagai bentuk untuk berada di pihak Palestina. Kenapa saya terheran-heran sahabat? Ya karena belum lama ini di negeri kita ini pernah ditolak timnas Israel. Dan akhirnya permainan sepak bola yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan anak-anak muda yang siap bertanding mewakili Indonesia, batal karena ditolaknya timnas Israel ke Indonesia. Nah, itulah penyebabnya kenapa saya kaget beredar sebuah berita banyak di media sosial ya. Utusan organisasi Islam pergi ke Israel, bahkan ada videonya mereka berjabat tangan, bercengkrama dengan Presiden Benyamin Netanyahu. Ya, saya kaget. Saya berpikir begini, wow, apakah ini sebuah kegiatan kemanusiaan atau misi perdamaian? Karena kita tahu organisasi ini adalah organisasi yang sangat besar di negeri kita dan terkenal toleransi sahabat. Saya berpikir mungkin organisasi ini mewakili rakyat Indonesia, ingin membuat misi perdamaian kepada Israel. Karena kita tahu sahabat ya, di negeri kita ini masalah ini tidak pernah selesai. Terus terjadi kericuhan, keributan, dan banyak orang yang ditangkoi karena merendahkan Palestina. Banyak di antara mereka tidak setuju jika harus mendukung Palestina dan menginginkan kemusnahan Israel. Oleh sebab itu, saya awalnya senang sahabat. Saya cukup senang waktu itu melihat, wow, ini mungkin perubahan ya. Perubahan besar ya, karena kita tahu sahabat, negara-negara yang mendukung Israel ini maju sahabat. Ya, selalu cepat majunya dan berkembangnya. Kita lihat nanti beberapa video ya, bagaimana negara-negara maju di Asia ini, mereka adalah pendukung Israel dan mencintai Israel meskipun mereka non-Kristen atau non-Yahudi. Tetapi saya kaget sahabat, akhirnya beredar sebuah video klarifikasi permintaan permohonan maaf dari seorang bapak yang diduga pergi ke Israel bertemu dengan Presiden Israel. Ya, dia minta maaf telah melakukan sebuah kesalahan besar. Kita tonton dulu video permintaan maafnya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Ma'arif. Dalam hal ini meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, bil khusus umat Islam, bil khusus lagi kepada Nahdlatul Ulama dan organisasi yang di mana saya berada di sana, atas apa yang ketidaknyamanan yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan kunjungan saya ke Palestina dan Israel. Sekali lagi saya mohon maaf, dan ini adalah suatu pelajaran besar bagi saya pribadi, bahwa niat baik, tindakan baik, kadang efeknya belum tentu baik semacam itu. Itu pelajaran besar buat saya pribadi, dan ini saya juga mewakili kawan-kawan semua.
dan perlu diketahui bahwa ini adalah kegiatan lintas iman, ya, bukan hanya NU. Ini juga tidak ada urusannya dengan NU secara kelembagaan, tapi secara personal. Dan ini adalah dialog lintas iman. Pesertanya ada dari Kristen, dari Katolik, juga dari Yahudi dan Muslim, semacam itu. Jadi ini kegiatan lintas iman, dan saya dalam hal ini sekali lagi saya meminta maaf atas segala yang terjadi, dan ini pelajaran yang penting buat saya bahwa tadi saya ulangi lagi, tindakan dan niat baik itu efeknya ternyata mungkin saja buruk semacam itu. Kemudian lebih daripada itu, saya mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan dari para kiai, baik dari PBNU, dari PWNU DKI Jakarta, juga dari Udusia, yang memberi saya nasihat dengan sangat baik. Mohon saudara-saudara semua jangan ganggu organisasi-organisasi tersebut, juga mohon jangan menyerang keluarga kami. Ini kami mengaku salah, ya, karena tadi membuat ketidaknyamanan semacam ini. Mohon jangan hukum kami, terutama yang tidak melakukan tadi secara keras macam itu, ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro. Nah, itulah video permintaan maaf klarifikasi dari Bapak ini, ya. Saya heran, kenapa di negeri kita ini masih tinggi jiwa rasis atau jiwa keberpihakan dan menginginkan kehancuran sebuah negara dengan membela-bela sebuah negara, sebutlah Palestina, tetapi menginginkan kemusnahan daripada Israel. Sementara di negeri kita ini masih banyak, saudaraku, orang yang kelaparan, orang yang tertindas, banyak mengalami ketidakadilan, bahkan banyak pengemis, ya, di negeri kita ini. Tetapi begitu luar biasa jor-joran bangsa kita ini melakukan sumbangan dana yang tidak bisa dikatakan kecil, jumlahnya miliaran untuk membantu Palestina. Sementara negara kita adalah negara berkembang yang masih membutuhkan sandang, pangan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan yang lain-lain. Kalau saran saya sih, sudahlah, lebih bagus kita mementingkan negara kita, mementingkan keperluan, keadilan, kesehatan, pendidikan di negeri kita ini, daripada kita jor-joran menyumbangkan bantuan kesehatan ke negeri orang. Sementara di negeri kita masih banyak orang tidak sehat, sahabat. Mau berobat pun sulit, dan itu tidak gratis. Sementara kita memberikan bantuan ke negara lain untuk menggratiskan rakyat bangsa lain untuk berobat. Cukup mengganggu sebenarnya di pikiran saya hal-hal seperti ini, kok bisa dianggap sebuah kebenaran. Kecuali negara kita ini sudah negara maju, seperti negara-negara Eropa atau Amerika. Orang susah itu digaji, orang sakit gratis, pendidikan gratis. Tidak ada uang bangku, uang seragam, uang pendaftaran gitu, ya. Di negeri kita ini kan, ya, sekolah-sekolah negeri itu kan gratis, tetapi kan ada uang ini, uang itu, masih ada begitu-begitunya juga, sahabat. Meskipun SPP itu gratis. Nah, itulah yang seharusnya menurut saya yang perlu dibantu rakyat sendiri. Lebih mulia membantu negara sendiri dibanding membantu negara lain. Kan sangat lucu. Negara lain kita sejahterakan, negara sendiri tidak kita pikirkan. Itu ibarat orang tua yang memperhatikan anak tetangga, anak orang lain, disekolahkan, diobatin, diperhatikan, dimanjain, tetapi anak sendiri diterlantarkan. Saya percaya semua orang sepakat kalau ada orang tua seperti itu orang tua yang paling jahat di dunia. Saya tidak menyebut negeri kita ini jahat, sahabat, tidak. Tetapi itu kita lihat. Kecuali negara kita ini benar-benar sudah sejahtera, tidak ada lagi korupsi, semuanya sudah hidup berkecukupan. Kecuali begitu, saya senang negeri kita ini membantu dengan luar biasa ke Palestina. Ya, tetapi itulah yang terjadi. Apa mau dikata, sahabat? Apakah ini ada sangkut pautnya dengan agama?
sehingga satu agama tertentu wajib hukumnya membela Palestina dan menginginkan kematian semua penduduk-penduduk Israel dan kehancuran negara Israel. Apakah ada ajaran agama yang menginginkan hal seperti itu? Mari kita berpikir, sahabat. Kalau ada kepercayaan mengajarkan begitu, saya percaya lebih bagus ditinggalkanlah. Mana mungkin Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang benar, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rasis, sahabat, nggak mungkin. Masa Tuhan senang kita habisi nyawa orang? Kita menginginkan kehancuran negara orang. Apa itu Tuhan yang benar? Logika kita lah. Kan gitu ya. Karena kita menyebut Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Ya pasti penyayang untuk semua suku, untuk semua bangsa, untuk semua golongan. Tuhan itu sayang semuanya, sahabat. Seperti Tuhan orang Kristen, sayang semuanya. Makanya saya tidak setuju juga kalau ada orang Kristen itu ikut mengutuk-ngutuk Palestina. Nggak boleh, sahabat. Karena anak Tuhan juga banyak di sana. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan lihat ya beberapa cuplikan video, di mana di dalam video ini kita lihat Singapura saja sudah dukung Israel. Nah, kita lihat ini, sahabat ya. Lihat itu, sahabat ya. Cina juga, lihat ini Cina, sahabat. Kalau India, mungkin sudah banyak ya videonya saya cuplik. Saudara boleh lihat di bawah bagaimana India sekarang ini maju secara teknologi, bahkan mereka sudah pergi ke bulan ya. Dan mereka sangat mencintai Israel. Mereka berubah, sahabat. Iya. Nah, selanjutnya kita lihat, saudaraku, Jepang. Nah, inilah sebuah negara yang membuat kadang saya bergetar, sahabat. Karena negara ini bukan negara Kristen, bukan negara Yahudi, tetapi kalau saya lihat ya bagaimana euforianya Jepang itu sangat mencintai Israel, sahabat. Iya, luar biasa sekali. Setiap saya melihat bagaimana euforianya Jepang sangat mencintai Israel, saya berpikir pantaslah negara ini diberkati oleh Tuhan. Ya, meskipun mereka tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dari perkataan mereka, perbuatan mereka, tidak mau melanggar firman Tuhan yang berkata, diberkatilah orang yang memberkati Israel, terkutuklah orang yang mengutuk Israel. Kita lihat video orang-orang Jepang, mulai dari anak muda, orang tua, pejabat pemerintahan, bernyanyi-nyanyi. Mereka berkeliling kota untuk mencintai Israel. Nah itu, sahabat ya, luar biasa ya videonya. Kita melihat
orang-orang Jepang itu sangat bereforia sekali menyatakan dukungannya kepada Israel. Ya, sekarang ini di negeri kita ini siapa sih yang tidak pakai produk Jepang? Mulai dari sepeda motor, alat elektronik, mobil, bahkan di negeri kita ini banyak pemuja produk-produk Jepang, sahabat. Iya, termasuk saya, gitu ya. Di negeri kita ini banyak komunitas pemuja produk Jepang, bahkan Bapak Yusuf Kala kan salah satu juga itu pionirnya Toyota atau Kijang, kerjasama Indonesia Jepang. Bapak Yusuf Kala salah satu pendukungnya, sahabat. Padahal semua kita itu pakai produk Jepang, dan Jepang itu sangat mencintai Israel. Kalau kita tidak pakai produk Jepang, mau pakai apa kita, sahabat? Sanggup beli mobil Eropa Amerika yang begitu mahal? Mana sanggup, sahabat. Ya, nanti sama kayak Suriah sekarang. Semua produk-produk Amerika, Eropa angkat kaki dari sana, dan Jepang juga ikut angkat kaki, sahabat. Korea juga ikut angkat kaki karena mereka pendukung Israel. Angkat kaki akhirnya apa? Mereka di Suriah banyak yang pakai sepeda, ada yang pakai mobil butut zaman-zaman dulu. Karena apa? Tidak mau lagi produk-produk otomotif masuk ke sana, sahabat. Iya, lihat itu di Suriah itu. Itu jangan sampai di Indonesia terjadi hal yang sama. Karena saudara boikot. Nanti beneran diboikot. Saudara mau pakai apa? Seperti di Suriah, beneran ini diboikot. Mau pakai apa, saudara? Lihat tuh video di Suriah itu. Semua yang produk-produk kopar kafir yang kalian bilang itu angkat kaki semua, dan akhirnya mereka tersiksa. Beli kendaraan katanya ke Turki, ke Mesir sana, jauh, saudaraku, keluar biaya yang sangat tinggi. Udah susah, semakin susah, sahabat. Apa mau negeri kita ini nanti seperti ini? Kita udah susah, semakin susah. Nah, inilah terus yang harus kita perjuangkan. Coba betapa kita tergantungnya dengan produk-produk kafir. Kalau mereka semua angkat kaki, tersinggung, bakal seperti Suriah kita, sahabat. Iya, mau pakai apa kita? Mau naik onta kita di Indonesia ini? Mau naik keledai? Angkat kaki semua, alat-alat kesehatan semuanya itu, tiba-tiba mereka kesal gitu umpamanya. Wah, kita udah susah, semakin susah, sahabat. Kasihan itu driver-driver taksi online. Ya kan, mereka cari nafkah di situ, Gojek, Grab. Kasihan mereka. Mereka tergantung dengan semua produk-produk kafir. Kasihan kan, kalau ulama tidak ceramah lagi pakai mic, tidak pakai sound system lagi, semua angkat kaki. Ya, habis suaranya, sahabat, teriak-teriak. Gitu, janganlah sampai nanti negara-negara kafir ini kesal, lalu semuanya angkat kaki serentak bersepakat. Habis kita, sahabat. Iya, jadi kitalah negara termiskin di dunia nanti, karena kita tidak punya apa-apa. Nah, itulah nasihat saya ya, atau reaksi saya atas beredarnya video permintaan maaf dari Bapak seorang yang pergi ke Israel tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.